Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini agak spesial. Ini sama kita collab sama Nanaten ya. Mas Nanaten. VTuber ya. Halo, VTuber. halo. Agak aneh sih ini, tapi kayaknya lucu. Eh, iya, Nah, karena ini ke kami sama saya sama Kak Daris itu sudah kenalannya baru berapa ya? Karena kita sudah ngefollow sama-sama ya, ngefollow karya masing-masing. Ya dari awal bukanya channel ini kalau tidak salah ya, langsung Iya, tiba-tiba. jadi memang Surano Toki itu kan emang aku sama Mas Bagas tuh suka banget ya. Dan itu termasuk salah satu yang kami apa namanya review di awal-awal. Nah, pas aku selesai review itu aku langsung kirim ke kamu kan. Iya langsung dapat DM karena kan juga pernah memang eh, komen di blog juga ya pas waktunya masih awal-awal Hmm. baru tiba-tiba langsung dapat DM bicara soal Shurano Toki yang awal-awalnya itu masih yang pas samurai ya volume Ya, 1 sampai volume 10. 1 sampai 10, kemudian di Age of Chaos satu Iya. sampai 5 itu. Jadi totalnya 15 volume dan aku ingat kamu tuh komen panjang banget tapi bahasa Inggris gitu. Iya. Aduh, Ka- ini siapa yang bisa baca gitu. baru sudah itu Jadi kan. Nanaten ini apa ya? Dia tuh suka banget, setahu gue suka banget Surano Toki apa Mas Satoshi Kawahara ya karena dia salah satu yang nge-translate Suranomon ya, Asura ya ke Iya. bahasa Inggris ya. Jadi Shuranomon, Shuranotoki, uh, Hmm. masuk juga Kaioki, Oh iya, baru Kayoki juga. Kayoki Tale of Seeking. ya Tale of the Seeking. Itu juga spin-off yang isekainya Shuranomon juga. Sempat yang one shotnya. Ada. Iya, iya. Aku ngikutin blogmu tuh, Citrus Iya, citrus.blogspot ya iya, atau Citrus Citrus Nanaten, Team. Ya, citrusteam.blogspot. Aku tuh baca update-update-nya tuh, aku memang menunggu. Karena yang di Indonesia tuh kan yang apa terjemahannya Asura itu kan dia pakai pedi, pakai bintang Bintang utara gitu. Aku Utara untuk Hokuto. bintang utara. Ya, ya Hokuto iya memang bintang utara tapi tidak Iya, diterjemahkan literal dong iya, gitu. ya, tapi karena ini sebenarnya saya baru ngefans Kawahara Masatoshi itu memang udah tahun 2014 ya. Oh. Itu juga Ah, ceritanya. Jadi saya itu karena dengar-dengar tentang asal baca saja ngikut. artikelnya di Crunchyroll tentang manganya Oh Shuranomon iya ya. yang Daimon baru Ah, langsung bilang saya baca aja deh. Lalu itu 2014 itu saya masih kuliah pas-pas di tempat di sebelah kampus saya itu dulu ada tempat rental komik. Jadi di semua 2014 tuh rental iya masih oke sih. iya jadi semua karya Kawahara Masatoshi yang sempat diterjemahkan di Indonesia itu ada di sana. Jadi Ah, jadi saya rental itu semua volume 1 sampai 40-nya Tale of the Seeking. Eh, ah, baru langsung baca Shuranomon, As- Ashura. Ashura, ha. Baru situ Ya, lanjut ya satu. Samurai, baru The Age of Chaos. Baru langsung bilang langsung masuk terjun ke rabbit hole-nya Kawahara Masatoshi. Iya, nggak bisa nggak kalau udah baca semua itu tiga tiga karyanya ini yang terbit di Indonesia Iya, nih yang kami di Ruang Ngobrol udah review ya kecuali yang Tale of Seeking ya Mas Bagas belum baca udah nggak eh, akan bisa keluar saking interconnectednya itu loh gila bagus banget ya ampun. saya masih ragu-ragu kalau Shuranomon sama Kaioki itu interconnected, cuman koneksinya masih Tapi terlalu. ada kan, Iya, ada ada teorinya. kan hint Iya, hintnya, ada, iya. hintnya ada Iya, karena walaupun itu tidak gamblang gitu tapi ada gitu. iya, karena ini juga masuk ke masalah balik ke masalah Shuranotoki. Karena sebenarnya Shuranotoki itu dia cuman spin-off asal-asalannya Kawahara Masatoshi. Asal-asalan emang beneran asal-asalan Bo. Iya, asal-asalan. Kalau begitu selesai satu arc-nya Ashura, si Kawahara Masatoshi Sensei dia langsung bilang, sudah saya mau bikin spin-off-nya dulu, saya mau bikin prequel-nya dulu. Langsung Oh iya iya iya. karena arc pertama yang turnamen sejepangnya itu selesai,
langsung keluar volume Hmm. 1. Langsung keluar volume Volume satunya Samurai. satunya Samurai ya, yang Iya, si Ano ya, si siapa? Yakumo. Musashi ya, Iya, Musashi ya. Musashi. Lawannya Musashi ya, Yakumo Iya, Mutsu ya. iya Yakumo Mutsu. Nah, Da- terus kalau tidak salah itu pertengahan yang arc kedua itu kalau tidak salah dia itu turnamen se-Jepang. Oh ya, saya salah ya. Yang arc pertama itu masih lawan yang 4 jenderal karateka. Oh ya, Ya. Arc kedua baru arc namanya late ya, late siapa sih? ya, arc se-Jepang. Di situ volume 2 sama volume Ah, 3. Volume 3 oh baru gitu. Samurai. Iya, karena dia itu satu arc. Nah, terus masuk arc ketiga itu dia di Amerika. Sebelumnya masuk di Amerika itu yang volume 4. Volume 4-nya Shura no Toki. Surano Toki ya, volume 4 apa ya? Yang di Amerika, itu yang dia nyasar ke Oh, volume Amerika. 4 Amerika. Iya, volume 4 Amerika. Hijikata itu setelahnya kan ya? Hijikata setelah. Iya, Hijikata itu setelahnya. Ah, Nah, Hijikata itu setelahnya. Jadi itu Hijikata itu antara arc 3 sampai arc keempat. Nah, hmm. terus arc keempat Ashura tamat, baru masuk Ya, ke 31 itu eh, Lawan Leon ya. langsung masuk ke arc Minamoto Yoshitsune yang volume Itu panjang tuh. ya Samurai volume berapa? Volume 8 sampai 11. Volume 8 sampai 11. Yang 10 11 itu kan dipecah ya aslinya Iya, kan dipecah. 10 aja tamatnya Saking tuh. Tapi panjangnya. Alex dipecah. Ya Ay, tebel banget itu. Iya, kayak kalau tidak salah gara-gara Aku itu saya berhenti translate yang arc yang itu. ya sorry. Aku punya yang tangkobonya aku punya nggak di sini. Dia ada di Iya, Apple itu. saya juga Tangkobonya aku punya. sempat punya. Saya juga sebenarnya punya di rumah saya. Memang yang semua volumenya Samurai sama The Age of Chaos. Tebel banget sih memang. Nah, habis itu kan Alex tuh kan lama tuh nggak nerbitin, tiba-tiba terbit tuh. Nah, Nah, bukan lama aku tuh terbitnya. Si Kawahara Satoshi memang lama bikin bener waktu itu karena kemarin tuh kan ada sudah yang ya karena sudah ada yang Samurai volume 11 dibuatlah Kaioki. ya Dibuatlah habis itu kan setelah itu Kaioki. ya. Baru Nah, tunggu sampai volume berapa itu? Volume 3, volume 14 selesai, baru lanjut volume 11 Shirano Toki yang 11, 12, 13 tuh yang ya 11 12 Nobunaga. 13. Nah, Yang Torahiko sama Komahiko kan. ya Torahiko sama Komahiko yang Nah, Nobunaga. itu tuh ada yang pernah nanya ke aku kan, "Mas, ini kok judulnya beda Samurai sama Age of Chaos?" Karena memang kalau dari sudut pandang Alex tuh terbitnya udah kelamaan nih. Iya. Dan sebenarnya ngomongin judul The Age of Chaos tuh judulnya lebih tepat dibandingin Iya. bener kan? Lebih tepat dibandingin Samurai. Aku juga ngerti kenapa mereka ngasih judul Samurai ya. Aneh banget. Iya kan, kok bisa memang terlalu Alex di tahun 90-an. Aku dulu baca itu aku nggak ngerti kalau itu nyambung sama dulu aku baca itu kan aku masih SD tuh, Samurai sama sekitar tahun 2002-an. Aku baca Samurai sama Ashura tuh. Aku nggak ngerti kalau nyambung karena namanya Pedi. Sedangkan ini Mutsu gitu. Apa sih hal itu? Nah, baru ketika baca Kaioki tuh, baca Tale of Seeking, aku baru nyambung. Oh alah, ternyata mereka tuh nyambung. Nah, baru setelah Age of Chaos terbit di Indonesia itu tahun berapa ya? 2005 kalau nggak salah terbit di Indonesia tuh. Aku baca itu, loh ini nyambung sama Samurai tuh. Aku mulai masuk rabbit hole-nya tuh di situ. Iya. Dulu alih bahasa Shuranomon volume 12 Asep Mulyadi. Ini seandainya dia bisa melihat video ini, saya mau tanya kenapa namanya bisa Ashura? Kenapa? Ya, Suranomon kan gerbang Sura ya. Sebenarnya kalau Iya. Suranomon ke Ashura aku masih oke lah. Tapi Pak Adi. Surano Toki ke Samurai itu loh. Apa sih Surano Toki ke Samurai? Nah, yang pengen kita bahas di sini tuh ini Surano Toki volume 16, 17, 18, 19. 19 yang ini ya? 19 yang ini ya? Yang ini ya? Iya. 19 sama 19. Kenapa kita pengen bahas ini? Karena pertama-tama aku tuh
baru ngerti ada Dainimon itu ketika diterbitin bajakan di sini. Dan Ya banyak bajakannya cuma ada sampai 6 volume volume, 6 7. volume. Oh, 6 6 atau volume ya? 7 ya? 6 kalau tidak Seingatku 6. dulu yang Itu nggak lanjut. saya upload online itu cuma sampai volume berapa ya? Pokoknya itu habis itu lah ini kok kayak ada Yamada ini kayak siapa ini? Siapa ini? Ya tiba-tiba dia Habis itu aku muncul. benar, habis itu aku baca di blogmu tuh yang ngomongin soal volume ini. Anjrit, aku langsung Iya. cari, beli. Nggak tak baca sih, tak lihat-lihat gambarnya. Iya waktu Ini itu. kayaknya sih itu deh. Gitu. Iya karena Nah, itu. makanya. Ya oke. So ini spoiler yang besar ya. Kenapa Pak di spoiler? Ya, Tidak akan terbit di Indonesia. tergantung ya. Karena si Yamada itu dia itu muncul di Dainimon itu dia ceritanya kayak mentornya ya buat si Padi. Nah, Yakumo, Yakumo ya. Sukumo. Yakumo ya Tsukumo. Sukumo ya. Nah, baru dia Yamada itu karakter favorit saya di Dainimon. Jujur. Saya baca di Dainimon ada scene favorit saya di volume 8 atau volume 7 di awalnya situ. Kayak dia sama Tsukumo itu dia habis team up lawan Krocho ya. Baru dia masuk di rumah sakit. Baru di awal volume 7 atau volume 8 dia itu kayak Ini, volume 7 nih. ya duduk-duduk di atas ya. Ada nih, benar. di anu jendela. Langsung dia kayak monolog. Baru langsung zoom out kayak dia dikira mau meninggal. langsung zoom out. Tsukumo langsung bilang, "Kau lagi ngapain, Bapak?" Langsung di saat itu saya jatuh cinta sama Yamada. Tapi emang ini bapaknya Sukumo kan ya, Yamada ini? Iya, itu spoiler yang paling heavy karena itu baru di-reveal sekitar volume 14 15. Ya, itu sekitar volume situ di pas di pertarungan terakhir. Di turnamennya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas Dainimon sendiri ya. Sekarang kita bahas, kita stick di sini aja sih nih. Nah, kenapa kok harus bahas ini nih? Oke. Dua ini tuh nyambung ya? Dua ini ya, iya. yang 16 sama 17 nih. Iya, karena ini Yamada, yang cewek ini siapa nih namanya? Kamu bisa baca? Waduh, sudah lama sekali saya juga udah lupa. Yang jelas yang itu ibunya Tsukumo sama ini kakaknya. Ibunya Tsukumo ya? Iya, itu ibunya Tsukumo. Yamada ini yang Mutsu yang mana nih? Antara Yamada sama ibunya ini yang Mutsu yang mana? Ya, ibunya itu secara teknis dia bukan Mutsu. Karena gitu. itu sudah di-establish di volume berapa itu di volume 15 kalau entah kenapa perempuan tidak bisa menjadi Mutsu. Wah, seksis sekali. Seksis sekali Kawahara Masatoshi Sensei. Age of Chaos volume 5 yang lawan Raiden. Iya, yang lawan Raiden. Nah, itu kayak ini harusnya aku bawa semuanya. Ya, itu kayak dia terlalu ya, dia terlalu lemah karena dia itu perempuan. Plus dia kayak ceritanya dia kayak sakit-sakitan memang. Jadi dia memang nggak bisa anukan Mutsu. Nah, jadi waktu Mutsunya di zaman itu masih kakeknya Padi, kakeknya Tsukumo, si Shingen. Kakeknya Tsukumo. Ya. Masih yang itu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya masih connect sama Dainimon karena di Dainimon dia coba teaser tentang plotnya yang di situ Shura no Toge volume 16 sama 17. Kayak berarti memang nyambung ya 16 17 sama Dainimon ini. Iya, dia memang nyambung karena kan plot overall plotnya di Shuranomon kan si Tsukumo itu dia mencari pendekar yang paling sakti kan. Namanya itu Maeda kalau tidak salah. Ya, Mitsuya Maeda. Ya, di awal Dainimon mereka sudah ketemu. Mereka sudah bertempur. Ya. Mereka sudah berkelahi, tapi Tsukumo dia punya amnesia. Nah, baru di pas turnamen yang babak final, Tsukumo dapat ingatannya kembali, didapat ceritanya bagaimana pertarungannya dia sama Maeda. Nah, baru di situ di-reveal kalau Yamada itu bapaknya Tsukumo.
Oh, Baru oke. baru di volume itu mereka menjelaskan bagaimana sebenarnya perjanjian antara Fua, eh, Mutsu dengan si Maeda itu. Karena ceritanya kan Dan ini Maeda tuh Maeda juga dia mau mencari pendekar paling sakti alias Mutsu. Maeda tuh nanti muncul di sini ya? Dia muncul. Nah, jadi sebenarnya Oh, yang entah ini nih. Yang ya ini bukan? di Yang ini bukan? ya yang mana? Coba. Yang itu. Ya, Cocok, ini yang ini cocok. yang ini. Ya. Jadi si Maeda itu dia sebenarnya dia juga sama kayak Tsukumo, dia berpetualang mencari pendekar paling sakti dan dia juga mengincar Mutsu. Nah, jadi itu plotnya di Shurano Toki volume 16 ya. Jadi si Maeda dia coba Hmm. jalan-jalan ketemu sama Yamada. Nah, si Yamada di situ dia masih menggunakan nama aslinya. Fua Utsutsu, ya, Oh, Yamada berarti Utsutsu. Yamada ini Fuwa ya? Berarti Yamada ini Ya, Hokuto. Wah, dia satu aliran sama Hokuto kan? Yamada Bintang itu utara kalau yang. dia itu omnya Hokuto. Oh, omnya. Iya, Oke. omnya Hokuto. Tapi ceritanya Yamada itu dia lemah, jadi dia tidak mewarisi nama Fua ceritanya. Hmm. Iya. Nah, kalau yang di volume ini, volume 17 ini, Ya. Jadi jadi di situ di volume 16 mereka ketemu ya. Mereka ketemu oh lalu 16 ya, 16. mereka pergi mencari Mutsu ya. Ketemu di situ itu baru ketemu sama mamanya Tsukumo. Nah, Mama ini iya. cantik banget sih. Iya. Iya, MILF. iya nih aku Sorry. juga suka banget. Namanya siapa ya dia ya? Lupa dulu. Saya coba cari review lama saya dulu. Shurano Toki volume 16 review. Terus ini kayaknya cinta segitiga gitu. Iya, Maeda sama. itu juga yang ceritanya cinta segitiganya juga. Itu kocak Cinnamon. banget tuh. Shizuru, ya namanya Shizuru. Shizuru, Ya, bukan Shizuru Mutsu tapi ya, bukan iya ya? bukan Shizuru Mutsu. Oh, tapi ada juga pas waktu dia muncul. Itu anu sekali apa eh caranya dia muncul itu hampir sama dengan cara siapa yang di volume 2 Shurano Toki juga. Yang di atas lagi ngejar-ngejar babi hutan. Ya, yang ini. Ini ada di volume 2. Ya, nice callback. Ya memang apa ya, Masato Sakawara ini jago banget sih. Iya. Nyambungin. Ya, terus ini juga yang paling ini yang mungkin nanti aja saya mention ya. Karena ini juga nyambung karena alasan kenapa saya juga berhenti translate Shurano Toki. Oke, Oke. lanjut. Ya. Nah, jadi mereka ketemu, mereka menghabiskan waktu bersama dan itu juga muncul cinta segitiga antara mereka. Mereka Aku bertiga. akan nyariin gambar. Ya, Ini, antara Manhattan bertugas bercerita, saya akan tugas nyariin Ya. gambar-gambarnya. antara si Maeda, si Shizuru sama si Yamada. Nah, jadi ceritanya si Maeda itu dia mau pergi mencari Mutsu, tapi Shizuru kan dia bukan Mutsu. Karena ceritanya dia terlalu lemah. Nah, itu baru kakeknya yang masih Mutsu. Nah, tapi di volume 17 itu mereka ketemu. Ya, mereka akhirnya ketemu. Nah, tapi Maeda lihat itu kakeknya Tsukumo, lalu dia bilang, "Kau terlalu tua." Nah, jadi mereka buat deal. Berikan ya, mereka buat deal. Berikan aku anakmu, kami akan punya anak dan saya baru kamu latih itu anak kami dan saya bakal bertarung sama anaknya itu. Itu Maeda ya? Itu Maeda itu Maeda sama Gen ya? dia buat deal sama kakeknya Tsukumo. Nah, tapi sebenarnya Shizuru dia juga mau karena itu kan instingnya Mutsu itu berkembang biak dengan petarung yang lebih kuat. Benar. Nah, baru tiba-tiba Yamada cemburu. Langsung dia bilang,
kalau kau mau Shizuru, saya langkahi dulu mayatku. Oh, cinta segitiganya kan Iya, gitu ya. ya cinta segitiganya di situ. Baru di situ kayak Yamada dia sadar, oh ternyata saya juga suka sama Shizuru. Mungkin karena Iya, iya, iya. darah klan Fua mau berkembang biak dengan orang yang kuat. Bener juga. Ini, aduh, gila sih, ini bagus banget sumpah. Iya, saya suka itu yang angle romance-nya di situ. Angle romance-nya karena itu apa ceritanya tragis. Karena kita sudah tahu bagaimana ending terhadap semua karakter yang ada di situ. Ya. Benar. Nah, kita tahu bagaimana nasib Fua seperti apa di Ashura. Nah, Ya, jadi yang nasibnya paling bagus Fua, dari bahkan Suranotoku itu, bahkan nasibnya Shizuru kita juga sudah tahu jauh benar, lama. kita udah tahu nasib Shizuru seperti apa. Bagaimana Sukumo itu kan sebenci itu sama kekuatan kan karena ibunya ya. Iya, karena dia tanpa sengaja membunuh kakaknya. Oh, BTW, kakaknya Sukumo juga muncul di chapter paling terakhir. Ya, bentar tak cariin. Yang ini. Iya, ketika masih anak-anak. Yang kakaknya yang mati itu ya. Iya, kakaknya yang mati. Langsung baru Yamada lihat, oh ya, Ini BTW. halaman terakhir. Iya, iya. Halaman terakhir. Nice. Jadi itu kan kita kembali dulu. Jadi si Yamada sama si Maeda mereka bertarung untuk hak untuk bisa berkembang biak dengan Shizuru. Ini istilahnya kocak sekali sih. Istilahnya kocak sekali. Ya, jadi mereka bertarung dan entah kenapa langsung Yamada buka Ultra Instinct ceritanya. Dia langsung unlock Ultra Instinct-nya. Langsung darah Fua yang berpendam darah Fua yang berpendam dalam dirinya langsung bergejolak. Langsung dia go full beast mode ceritanya. Nah, lalu ketika mereka bertarung mereka sebenarnya hampir saling bunuh. Langsung Shizuru bilang, "Yamete." Atau entahlah ini saya sudah lama sekali nggak baca volume ini soalnya. Nah, baru Maeda bilang, "Oh, kalau begitu saya akan meninggalkan kalian. Kalian silahkan berkembang biak. Kalau sudah ada anaknya, berkembang biak, latih anakmu, terus bawa anakmu ke saya. Saya bakal hantam." Dua volume ini tuh menjawab kenapa di Ashura tuh si Sukumo Pedi. Iya. Dia ngotot nyari Mitsuyo Maeda itu. Iya, kenapa dia ngotot? Ada pesan dari orang tuanya. Yang mana orang tuanya siapa kemudian dikeluarin di Dainimon. Dainimon tuh yang ini. Iya, di reveal di Dainimon. Baru Dainimon tamat. Dainimon tamat volume 18 langsung Kawahara Masatoshi umumkan, "Oh, saya mau jelaskan tentang backstory-nya mereka bertiga." Baru di sini. Dan itu kan nyambung sekali ya. Tapi komennya susah banget dicari ini, sumpah. Untung masih dapat aku. Ini tuh apa ya, buatku tuh rasa penasaranku karena dari dulu kan aku pengen ngerti siapa itu orang, bagaimana backgroundnya Sukumo ya dari dulu banget. Terus bagaimana volume 31 itu berakhir. Kan dia kan ending dia volume 31 kan dia ya. Cuman walk to the sunset. Langsung berjalan menuju matahari terbenam. Itu kan ngeselinnya bukan main. Karena kita jadi nggak pay off nih. Nah, habis itu Dainimon aku baca, aku cek skenanya sih tepatnya sama beli komiknya. Kebetulan ada temen yang beli satu set dulu tuh nitip ke aku. Nah, aku sebelum aku kirim ke dia aku cek dulu ini siapa gitu. Oke, tidak ngerti tapi baguslah, ya udah. Koleksi Ashura aku juga belum lengkap. Bolong-bolong beberapa volume. Susah memang. Nah, baru kemudian aku baca blogmu, aku melihat ini, volume ini ternyata nyambung sama ini dan ternyata itu akhirnya itu terjawab sekarang. Terima kasih banget tuh. Nanakan, astaga. Main blow banget sih. Kayaknya itu dulu sih ya, kita ngobrolin itu udah setengah jam loh. Masa? Ngobrolin
ini doang tuh udah setengah jam. Jadi, nanti Eh, nanti mungkin kesempatan berikutnya kita ngobrolin yang ini ya, yang apa, iya. ini siapa itu nanti kita obrolin di kesempatan terpisah. Luar biasa sih. Apalagi ada lagi yang ingin kamu sampaikan Eh, soal ini? iya. Alex atau MNC, kalau please Nggak bakal, translate Dynamon, please translate Dynamon. tidak bakal. Itu lebih Iya, lebih lebih masuk karena kalau akal. kita mau baca itu volume 16 sama 16, kita butuh konteks dari Dynamon juga. Ya ya ya. Jadi Kalau otomatis 16 harus sama tunggu 17 nih ya. selesai volume 1 sampai volume 18. Tapi ini harapan ya. Maksudnya aku kan berusaha sekuat tenaga ngontenin Asura dan lain sebagainya itu kan karena kalau suatu saat viral demandnya ada, kita tuh bisa ngepush penerbit buat pertama nerbitin ulang Asura dulu dengan Oh, terjemahan yang proper. Habis itu baru lanjutannya Dynamon dengan astaga. terjemahan yang proper gitu. Itu tujuanku bikin video seperti ini tuh itu buat nge-entice orang agar tertarik. Kalau somehow someday suatu saat bisa viral, somehow aku bisa ngajak ngobrol penerbit gitu. Nah, siapa tahu ternyata bisa nih view-nya banyak, yang tertarik banyak. Nah, itu Like and tujuannya itu subscribe. edukasi dulu. Like and Tujuannya subscribe. itu sih, tujuannya itu. Karena jujur ini tuh termasuk buatku ya salah satu komik yang gambarnya tuh sederhana, tapi adegan aksinya itu Iya, bagus banget, fluid banget, penuh impact. Iya. penuh impact. Nah, masalahnya kan emang sangat underrated ya komiknya. Butuh mau ngajak teman-teman ngakses komiknya tuh susah banget. Jadi kita ceritain dulu. Mana Kita di, ceritain dulu. mana ditambah lagi. Iya, siapa sih yang nge-translate Shura no Toki baru nggak pernah Tapi lanjut-lanjut? ya itu dia sih. Tapi ya bagus lah. Maksudnya aku ketemu kamu itu aku senang banget dalam misiku buat Suranomon Masato Kawahara itu karena aku pengen ngasih konteks kenapa ini tuh bagus banget. Dan kamu nyeritain 2 volume tadi tuh udah aku yakin banyak teman-teman yang nonton tuh kemudian yang ngikutin ini komik ini ya akan jadi pengen baca gitu. Itu yang ku entice gitu. Harapannya. Iya, tapi kalau Oke, misalnya udah ini. saya mau translate Shura no Toki, otomatis harus juga lanjut ke Dynamon. Nah, kalau Iya mau dong, itu yang Dynamon, ditunggu. harus juga saya selesaikan Shura no Mon. Itu yang ditunggu. 40 volume. Makanya itu ya. Ya itu sih. Ya oke, Eh, makasih ya Nanaten ya. Jangan lupa iya. subscribe channelnya dia ya. Dia itu Yeah. VTuber yang sangat aktif sih. Aku ngelihatnya kamu tiap minggu pasti ada live. Gila tuh. Iya. Luar Nge-live biasa. minimal tiap seminggu sekali. Kalau Tapi nggak bahasa main Inggris game, ya kamu ya iya. di sana ya. Iya. Kalau nggak main game, nge-translate manga juga. Iya iya iya. Apa sih? Aku lupa namanya Eh, komiknya. Nyampanya. Akane Tobari ya. Ya, Akeno Tobari. Ini yang di baju saya. Oke, thank you. Sampai ketemu nanti nanti kita akan ngetek lagi buat di kontennya Nanaten kita akan ngobrolin Fudekage. Apa itu Ah, Fudekage? Itu nyambung juga sama Suranomon. yes. Masato Shikamaru juga. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi.